Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita usahakan, duduk kita di majelis ini dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Ibarat sungai yang mengalir dari hulu ke hilir, yang dimana hulunya dari mata air yang kecil bercampur dengan mata air yang lainnya sampai ke hilir menjadi besar lebar, dan mungkin juga di hulunya bening, di hilirnya keruh. Sama dengan halnya zaman, di awal sampai di akhir, ilmu yang dulunya sempit sampai di akhir zaman Allah bukakan lebar-lebar ilmunya. Semua yang dulu enggak tahu sekarang sudah tahu, berkembangnya semakin pesat. Yang dulu ibu-ibu mungkin yang sudah mbah-mbah sekarang, kalau radio dulu nanggene nopo? Batune pinten? Wonten sing sekawan, wonten sing kalih, bahkan saya punya yang 6 masih pakai. Sekarang dengan radio kali nopo, HP tok saged, TV tok bisa lewat HP, semua bisa lewat HP. Bahkan dulu yang nggak tahu yang namanya teknologi, yang namanya telepon ya hanya di rumah. Satu telepon sing duwe RT sing duwe wong siji tok. Terkadang anak telepon saudarane langsung seneng banget ke rumah tetangga. Sekarang semua orang punya telepon masing-masing, bahkan serumah ada yang 4. Satu orang bisa 2. Dan teknologi dari yang dulu telepon hanya untuk SMS sama telepon, sekarang sudah bisa buat apa saja, bahkan bisa melakukan apa saja. Apalagi sekarang ada yang namanya teknologi AI. Kalau orang tua ngomongnya AI gitu. Digunakan oleh siapa saja. Bahkan banyak ustadz-ustadz yang mungkin bikin materi menggunakan AI. Nggak usah nunggu lama. Kemarin beberapa Jumat yang kemarin saya coba
Biasanya kalau bikin khutbah Jumat itu dari jam 8 sampai selesai biasanya jam 11 malam. Pinten jam 3 jam. Terus kepikiran, oh ya jajal nganggo AI gitu. Nggak ada 10 detik jadi. Nggak ada 10 detik jadi lu cepet temen ya gitu. Beserta dalilnya, beserta yang lain sebagainya. Oh cepet banget. Namun tetap kalau kita yang ternyata ada bahasa yang mungkin kurang pas bagi kita, ada saja walaupun secara teks bagus gitu. Ini ada 1-2 yang mungkin bisa dirubah teknologi sekarang. Bahkan orang sekarang tanya kesehatan pun pakai AI, dokter pun juga sama, bilang resep obat, ternyata gejalanya ini, obatnya ini. Sekarang ibu-ibu buka ping papat, obatnya metu papat gitu. Kare dinum kabeh kepriwe. Ora sembuh malahan tambah meriang. Makanya kita boleh memakai teknologi namun harus punya dasar. Sehingga enggak akan tersesat kalau pasalnya orang keblinger kayak gitu. Kalau kita semua hanya menekankan dengan bertanya kepada AI atau Google, maka karena itu mereka kan robot, jadi ya penjelasannya yang mungkin diterangkan ini nggak bisa mengedepankan akhlaknya, nggak tahu bagaimana cara yang baik walaupun teorinya bagus. Namun nggak semena-mena kita harus percaya 100%. Dan sekarang AI bisa untuk apa saja, bahkan untuk mengolok-olok agama. Kemarin mungkin 3 bulan kemarin dan kemarin juga muncul lagi 3 bulan kemarin kisaran saya melihat satu tayangan video di YouTube juga. Kemarin ada status saya sebarkan juga YouTube. Terus ternyata ada orang lagi di gereja. Terus kok Yesusnya Melayu gitu. Ini teknologi AI. Ada orang Budanya lagi jagong menyat Melayu. Dan ada biksu yang lagi semedi juga berdiri untuk memperolok-olok agama itu. Alhamdulillah syariat Islam, syariat yang sangat sempurna. Di Islam Rasulullah SAW tidak boleh divisualisasikan, nggak boleh digambar mukanya kayak gini dari dulu. Jadi mereka nggak bisa mengolok-olok Rasulullah SAW, cuma membuat karikatur tok kayak gitu. Ada yang bikin karikatur kayak gitu, namun tetap nggak diperbolehkan. Dalam Islam juga nggak boleh menggambar makhluk dan juga nggak boleh membuat patung makhluk, sehingga terjaga. Kita nggak tahu, ternyata hikmahnya sudah 14 abad berikutnya. Baru ada teknologi yang seperti ini bisa memalsukan seorang, ngomong apa jadi orang lain. Dan ini sangat berbahaya kalau nggak punya ilmunya. Banyak orang yang mungkin ketipu, ternyata Ustadz ini ngomong kayak gini, menteri ini ngomong kayak gini, ternyata bikinan AI. Dan kita harus tahu dasarnya, nggak boleh asal percaya, karena tergantung tangan siapa yang membikin. Dan di Islam tidak boleh mengolok-olok agama, baik agama sendiri atau agama orang lain. Karena kalau seandainya kita dulu pernah membahas bab sebelumnya, kita nggak boleh kita dilarang untuk mengolok-olok agama lain, karena orang yang punya agama lain bisa mengolok-olok agama kita. Ini menimbulkan jadi perpecah belahan. Dan dalam Islam sendiri ini sangat diharamkan untuk memperolok-olok agamanya. Makanya di kitab Tauhid bab ke-47 Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menulis bab man hadala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awir rasul. Orang yang memperolok-olok sesuatu yang mengandung zikrullah, zikir kepada Allah untuk mengingat Allah, atau memperolok-olok Al-Quran dan Rasul, ini nggak boleh.
Rasulullah SAW menerangkan berkaitan dengan ayat At-Taubah ayat 65, wa qaulillahi ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Dan jika kalian bertanya kepada mereka tentang perbuatan mereka itu, tentu mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main saja. Ada orang-orang kafir yang mereka memperolok-olok orang muslim. Kalau ditanya mereka, kita hanya bercanda saja. Maka nggak boleh bercanda dalam masalah agama. Ini nggak boleh. Syariat Islam dibikin main-main. Contoh adzan dibikin lagu-lagu, maka nggak boleh. Ayat Al-Quran dibikin lagu-lagu, maka ini nggak diperbolehkan. Bahkan kemarin yang lagi viral hari ini nopo bacaan ad-duha hadiah nopo minuman keras, miras, naudzubillah min dzalik. Dan ini memperolok-olok agama Islam, dan ini yang diterangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu salah satu adalah memperolok-olok Al-Quran. Wong dulu saja nggak sampai dikasih minuman, hanya orang yang membaca Al-Quran lalu diliuk-liukan lagunya terus dikasih duit disosok naming peci 1.000, 50.000 gitu. Itu juga bisa menjadikan memperolok-olok, tergantung niat orang tersebut. Bahkan sebelumnya lagi pernah lagu Al-Quran dilakukan dengan tembang Jawa. Larangannya di mana? Salah satunya larangannya adalah dalam tembang Jawa itu kan ada lagu-lagu yang berbau kesyirikan atau lagu-lagu permainan. Nopo sih lagu Jawa sing nopo mawon sing dandang gulo nopo malih coba terus lupa untuk pelajaran yang SD itu. Karena sebagian kan ada tentang kesyirikan-kesyirikannya, maka nggak boleh Al-Quran disamakan dengan hal tersebut, dinyanyikan, ditembangkan dengan nada seperti itu, maka nggak diperbolehkan. Bisa jadi masuk dalam olok-olok ayat Al-Quran. Atau Rasulullah SAW juga nggak boleh. Salah satunya adalah digambar Rasulullah seperti ini. Rasulullah mukanya seperti ini. Walaupun kita mungkin kalau dalam kita membaca sirah Rasulullah SAW giginya agak renggang, terus janggutnya, rambutnya panjang, terus enggak lebih dari 7 ubannya. Mungkin kita ada gambaran di otak kita, oh mungkin kayak gini gitu. Mungkin namun nggak boleh divisualisasikan, nggak boleh digambar. Mungkin kalau digambar itu menjadikan namanya mengolok-olok, karena nggak seperti itu. Atau dengan zikrullah, bisa jadi yang orang lakukan yang dia inginkan hanyalah zikir kepada Allah, namun bisa jadi menjadikan Allah itu seperti diolok-olokkan dengan dilakukan. Dan ini pernah juga dialami di zaman Rasulullah SAW. Dan sebelumnya ada kelanjutan ayatnya, wa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian memperolok-olokan? Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Allah mempertanyakan namun nggak perlu dijawab. Artinya ini penegasan, nggak boleh Al-Quran, hadis Nabi, Rasulullah atau zikir-zikir mengingat Allah itu untuk diolok-olokkan. Karena mengolok-olokkan agama itu berdampak dia menjadi orang kafir tanpa dia sadari. Walaupun dia main-main, walaupun dia nggak tahu. Faedah ayat ini ada 4. Yang pertama adalah bahwa memperolok-olok Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya adalah kekafiran yang dapat menghilangkan tauhid.
memperolok-olok Allah, Rasulnya atau zikrullah, itu dia sudah dikatakan kafir. Dia keluar dari agama Islam tanpa dia ketahui. Yang kedua, bahwa pelaku kufuran mengaku tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah kekufuran, maka alasan yang demikian tidaklah diterima darinya. Walaupun dia mengatakan aku nggak tahu, ternyata mengolok-olok Allah itu menjadikan dia kafir. Dia nggak tahu, tetap saja hukum sudah masuk kepada dia, walaupun dia nggak tahu. Dia memperolok-olok ayat-ayat Allah. Dia ngasih minuman keras, yuk baca ad-duha gitu. Dia memperolok-olok ayat-ayat Allah, Al-Quran. Dia nggak tahu hukumnya, tetap saja dia sudah dihukumi. Ini bahayanya memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Beda kalau dia memang belum tahu dalam membaca Al-Quran. Contoh, kalau seandainya dia nggak tahu bu dibaca bi gitu, dia nggak tahu, dia bukan termasuk memperolok-olok karena dia mau lagi belajar, proses belajar, bukan memperolok-olok walaupun dia salah. Dan yang ketiga, kewajiban untuk mengagungkan zikrullah ataupun Al-Quran dan Rasulnya. Ini adalah yang paling agung di dalam Islam, yaitu Allah, Rasulnya. Dan mengingat Allah ini adalah kedudukan yang paling agung, maka harus dijunjung seorang muslim. Nggak boleh dia malu dengan agamanya. Pernah orang datang kepada sahabat Rasulullah SAW, apa benar seluruh aspek hidup ini sudah diatur dalam agamamu gitu? Lalu para sahabat dengan bangganya, ya benar. Walaupun sampai masuk kamar mandi sekalipun sudah ada tuntutannya, bagaimana cara masuk kamar mandi. Tidak seperti agama lain. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Bagaimana dia masuk di kamar mandi, keluar kamar mandi sekalipun, di dalamnya harus bagaimana. Semua sudah ada aturannya dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam agama yang tinggi, agama yang sempurna. Dan yang keempat, bahwa siapa saja yang melafadzkan perkataan kufur, kufur adalah perbuatannya, kafir adalah pelakunya. Dia telah kafir, melafadzkan kekufuran, dia memperolok-olok Al-Quran, maka dia telah kafir, meskipun dia tidak meyakini ucapan itu dalam hatinya. Hatinya enggak bermaksud, namun ucapannya sudah keluar, maka dia sudah dihukumi. Dia masih yakin bahwa Allah adalah Tuhannya. Dia masih yakin bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya, namun dia memperolok-olokannya, maka dia telah kafir. Dan ini harus kita ingat-ingat, karena pernah Rasulullah SAW diolok-olok oleh sahabatnya saat itu, yang walaupun dia sudah dikatakan dia adalah orang munafik. Ani bin Umar wa Muhammad bin Ka'bin wa Zaid ibnu Aslam wa Qatadah dakhala hadisu ba'dihim fi ba'din annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Hadis ini dikeluarkan oleh banyak sahabat yang menguatkan hadis ini, satu sama lain saling melengkapi. Dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah namanya, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Muhammad ibnu Ka'bin, dari Muhammad bin Ka'ab, dari juga Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam. Dia adalah bekas budaknya Umar bin Khattab. Dan juga dari Qatadah, dari Qatadah. Dakhala hadisu ba'dihim fi ba'din annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seorang yang berkata, kami belum pernah
Saat di perang Tabuk, seorang lelaki berkata, "Ma ra'aina misla qura'ina haula'i arhoba butunan wala akdaba al sunnan wala ajnaba ngindal liqa'i." Kami belum pernah melihat orang yang semisal dengan para pembaca Al-Quran ini, dan yang makannya lebih banyak dan lisannya lebih dusta dan lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh dalam peperangan. Orang ini sedang mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Padahal mereka sedang perang Tabuk. Kita pernah bercerita perang Tabuk nomor dereng? Kayak belum pernah ya. Berarti belum di sini. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedikit gambarkan. Perang Tabuk itu jaraknya kisaran 700 km. Berarti tempundi 700 km. Dulu saya pernah ya kisarannya kan 800-an 700, berarti dari Purbalingga sampai ke Banyuwangi. Dulu pernah lihat Google Map, Purbalingga sampai Banyuwangi, Pol Jawa berapa? Sekitarnya 680 berapa gitu loh. Pertempuran yang dijalani oleh Rasulullah SAW yang paling jauh dan paling akhir, yaitu perang Tabuk. Walaupun nanti orang Nasrani takut mereka nggak jadi perang, karena Rasulullah SAW beserta 30.000 orang. Ini adalah pasukan yang paling banyak dalam Islam saat Rasulullah SAW masih hidup. 30.000 orang. Biasanya cuma 700, 300, hanya segitu. Ini 30.000 orang paling banyak, sehingga orang-orang Nasrani mereka kembali lagi. Karena kaum muslimin banyak pasukannya, mereka takut akhirnya mereka pulang lagi. Peperangan saat itu di perang Tabuk adalah perang yang paling berat. Perjalanannya itu sangat jauh dan harus melewati gurun pasir, dimana kalau ke Tabuk mereka harus menempuh gunung pasir yang jauh banget. Bisa 2 minggu nggak menemukan mata air. Bayangkan 2 minggu nggawa perbekalan banyu sakeh-akeh digawa. Perjalanannya dari Madinah sampai ke Tabuk itu perjalanannya sekitar 20 hari. Panasan. Dan banyak orang yang apabila sudah masuk ke gunung pasir itu, ke Tabuk, maka mereka nggak kembali lagi dengan selamat. Bahkan saat itu sudah saat bulan Rajab, di mana saat itu bulan Rajab adalah bulan saat terjadi paceklik. Paceklik yang apa? Jarang makanan. Sehingga jauh-jauh hari Rasulullah mengatakan kita akan perang Tabuk. Biasanya Rasulullah ngomong akan perang itu mendekati hari H. Namun ini jauh-jauh hari, bahwa besok tanggal segini bulan Rajab kita akan perang Tabuk. Maka dipersiapkan. Saat itu sedang terjadi paceklik dan plus panen kurma. Saat itu Rajab itu kurma mulai matang. Mulai matang kok ditinggal perang Tabuk. Kita gampangannya dua pari, wit pari ngesuk panen kok ditinggal kayak gitu. Eman-eman apa mboten? Ya eman-eman gitu. Sehingga ada sahabat yang mereka ternyata enggak ikut perang Tabuk. Ada sebagian yang mereka reka-reka sakit, ada sebagian dan orang-orang munafik mereka yang kayak gitu. Ada sahabat yang ternyata nggak ikut juga, nanti ada pembahasannya. Saat itu perjalanannya harus sangat jauh dan harus ada yang ternyata nggak mau ikut kayak gitu. Dan sampai-sampai saat itu karena perjalanannya jauh dan menempuh hari yang lama, paceklik pula, sehingga ada orang-orang yang mereka menyumbang untuk perang ini sangat banyak. Utsman bin Affan
Beliau adalah orang yang kaya saat itu. Beliau menyumbang 1/3 untuk perang Tabuk itu. 1/3-nya berperang Utsman bin Affan yang beliau membiayainya. 1/3-nya sih pinten yo pokoke akeh gitu. Sampai beliau menyumbang 1000 dinar. 1 dinar berarti 4 gram, 4/4 gram. 4 gram berarti pinten saniki? Pokoknya sekitar 1 gram 2 juta, 8 jutaan kayak gitu. Ini kali 1000 berarti berapa miliar? Itu yang dikasihkan. Belum kudanya 70 kuda, belum ontanya berapa ratus onta. Ini Utsman bin Affan, sampai Rasulullah mengatakan sehingga Utsman itu nggak akan dikhawatirkan setelah ini, nggak ada yang dikhawatirkan lagi setelah ini. Sampai Umar ibnul Khattab, beliau membawa setengah hartanya. Lalu dia mengatakan, ini saya kesempatan emas untuk mengalahkan Abu Bakar. Di pertempuran sebelum-sebelumnya, ini kan pertempuran yang akhir Rasulullah SAW, walaupun beliau nggak tahu saat itu. Intinya Umar memberikan setengah hartanya. Dia mengira bahwa aku akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam masalah perbendaharaan. Ternyata Abu Bakar datang kepada Rasulullah membawa seluruh hartanya. Beliau membawa seluruh hartanya, sampai ditanya, lah yang ditinggal apa? Allah dan Rasulnya. Sehingga Umar bin Khattab, aduh saya kalah lagi. Belum Abdurrahman bin Auf yang beliau menginfakkan berapa dirhamnya. Mereka berlomba-lomba untuk menempuh surganya mereka masing-masing. Mereka berjalan. Lalu ada orang munafik yang mereka nggak mau berangkat. Pokoknya bagaimana caranya supaya nggak ikut berperang. Mereka pokoknya menyiapkan skenario. Eman-eman kormane lagi, panen kok ditinggal gitu. Ada juga Ka'ab bin Malik, lalu Bilal, terus Muroroh. Ada 3 atau 4 orang dari sahabat yang mereka juga nggak mau berangkat saat itu. Namun mereka bertobat, nanti tobatnya diterima. Salah satunya yang bercerita adalah para sahabatnya Ka'ab bin Malik. Beliau bercerita saat sudah diumumkan, dia merasa saya lagi paling mampu untuk berperang. Sampai beliau mengatakan saat Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dan para sahabat, mereka menyiapkan. Ka'ab nggak mau, guys, gampang. Nyong punya 2 kuda, banyak onta. Kalau mau tinggal kemas-kemas berangkat. Ternyata saat Rasulullah sudah mulai berangkat dengan para sahabat, Ka'ab masih di rumah. Dia mengatakan, gampang, esok bisa nyusul. Karena saya masih muda, punya 2 kuda yang bisa lari kencang dan banyak ontanya. Sampai 3 hari lah, besok tinggal nyusul. Ternyata malasnya juga bertambah sampai 1 minggu. Akhirnya mulai bingung, saya nggak bakalan bisa nyusul. Mbok tekah dalan kesasar orang ngeri dalan kayak gitu. Akhirnya wis putus asa. Ini bisa diambil hikmahnya adalah seperti orang yang mau berangkat ke masjid. Napa niku? Wis adzan ngenteni qomat. Wis qomat ngenteni lah paling apa suratane dawa ngoli tayang nusul gitu. Wis suwe kayane wis ora kebagian salat jamaah kayak gitu. Itu yang malasnya kaum muslimin. Itu bisa diambil seperti ini. Dan maka harus cepat-cepat. Kalau ini kebaikan maka harus cepat berangkat. Seperti Ka'ab sudah di akhirnya nggak berangkat, tinggal bagaimana caranya saya beralasan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok saat pulang. Akhirnya nanti sudah saat Rasulullah SAW
Ka'ab bin Malik dalam literasi buku-buku sejarah, beliau menceritakan hadisnya itu panjang. Seperti di Riyadhus Shalihin dalam bab taubat, beliau menceritakan mungkin hampir sampai 2 atau 3 lembar untuk menceritakan hadis ini tok, tentang Ka'ab tok, belum yang lainnya. Dan akhirnya beliau saat Rasulullah SAW datang, beliau menemui Rasulullah dan nggak bisa berikan alasan yang tepat. Dia bilang, wahai Rasulullah, saya sebenarnya nggak jadi apa-apa, saya cuma kepengin bertobat saja, intinya kayak gitu. Sampai Rasulullah SAW mendiamkan Ka'ab bin Malik, Hilal, semuanya sampai 50 hari, nggak ngomong dengan penduduk Madinah satupun kecuali istrinya. Metun jaba demenengna. Sapa sing arep takoni nggak ada yang mau jawab, salam pun nggak dijawab. Ini Ka'ab bin Malik, sampai terasa bumi itu sangat sempit, nggak ada yang mau ngomong. Dan ini bisa kita ambil, boleh seorang kalau melakukan kesalahan untuk didiamkan. Namun yang namanya didiamkan itu adalah obat. Obat ada resepnya. Ini Ka'ab bin Malik, Hilal itu mereka sampai 50 hari obatnya, sehingga setelah itu obatnya diterima. Sampai Ka'ab mengatakan, ini adalah waktu yang paling saya sukai seumur hidup saya, tobatnya diterima. Bahkan ayat itu turun kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, bahwa tobatnya orang ini mereka diterima. Ini adalah kabar yang paling menggembirakan seumur hidupnya. Dan kalau seandainya kita mau mendiamkan orang, berarti ada obatnya. Kalau seandainya sudah selesai, maka boleh ngobrol lagi. Dan kita lanjutkan. Orang ini mengatakan Rasulullah SAW dan para sahabat itu pengecut. Tidak ada, saya bacakan langsung artinya saja. Kami belum pernah melihat orang yang semisal dengan para pembaca Al-Quran ini, yang maknanya lebih banyak, yang makannya lebih banyak, lisannya lebih dusta, dan lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh dalam peperangan. Ini mereka sedang mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat saat perang Tabuk. Dan para sahabat yang ahli membaca, para sahabat lalu salah satunya Auf bin Malik, beliau mengatakan kepada orang tersebut, engkau telah berdusta dan sungguhnya engkau adalah orang munafik. Ini kalau seandainya kita tahu orang yang mengatakan seperti itu, maka boleh kita menegur. Auf bin Malik mengatakan, engkau adalah orang munafik dan ini akan saya beritahukan kepada Rasulullah SAW. Maka Auf bin Malik, beliau mendatangi Rasulullah SAW. Auf bin Malik adalah sahabat Rasulullah SAW yang beliau itu termasuk di awal-awal di Madinah, dan beliau pernah ikut perang Khaybar. Perang Khaybar adalah pengepungan kepada orang-orang Yahudi. Kapan kita akan terangkan di mana nanti perang Khaybar akan muncul hukum, salah satunya adalah hukum mudabaroh. Mudabaroh itu sewa nyewa lahan. Orang yang nggak punya tanah itu nyewa, ada bagi hasilnya berapa persen itu muncul di perang Khaybar. Saat itu perang Khaybar, orang-orang Yahudi itu harusnya dibunuh karena sudah berkhianat. Namun ada sebagian yang Rasulullah lepaskan, boleh kalian hidup di Madinah. Syaratnya adalah kalian mereka pintar dalam bertani. Silahkan kalian garap lahan orang kaum muslimin dan nanti hasilnya 50% 50% buat kalian, 50% dan buat kami. Ini salah satunya nanti hukumnya turun. Auf bin Malik saat itu menemui Rasulullah SAW. Ternyata saat beliau sampai kepada Rasulullah SAW, ayat Al-Quran telah turun, lebih duluan telah turun mengenai hal ini.
Maka datanglah orang itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara sendiri telah beranjak dari tempatnya dan mendekati untanya. Rasulullah saat itu naik unta. Orang yang mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana obrolan penunggang guna meringankan perjalanan kami sambil untuk perang Tabuk, untuk bersenda gurau. Ya udah, molok-olok Rasulullah dan para sahabat. Ini salah satu sifatnya orang-orang munafik. Ibnu Umar berkata, sepertinya aku melihat, persaksian Ibnu Umar, orang itu berpegang pada pelana unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang kedua kakinya tersandung-sandung oleh batu sambil berkata, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah terhadap Allah dan ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usahlah kalian minta maaf, karena sungguh kalian telah kafir sebelum beriman. Ini hukuman orang-orang yang memperolok-olok agama Islam, memperolok Rasulnya Allah dan zikrullah. Ini hukumnya. Maka jangan pernah sekali-kali seorang muslim untuk memperolok-olok Rasulnya, menjelek-jelekannya, gampangannya menjelek-jelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah, digambar-gambar atau dibikin karikatur dan lain sebagainya. Apalagi menjadikan ayat-ayat Al-Quran untuk lagu-lagu. Boleh kita melakukan baca Al-Quran dengan lagu-lagu yang memang sudah ada contohnya dari para ulama. Mungkin ini sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa penulis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.